Hai kalian, balik lagi di sini di channel YouTube aku, Indra Kalian. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini dan nonton video ini. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi mengenai salah satu jenis tes psikotes dalam perekrutan karyawan ya di perusahaan. Nah, tes apa itu? Sebelumnya di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang tes Kraepelin dan tes Pauli. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang tes psikotes, tes warteg. Nah, mau tahu apa itu tes warteg? Sebelum kita ke tesnya, pastikan dulu kalian udah subscribe channel YouTube aku dan like, comment, share ke semua sosial media kita. Oke, jangan lupa kalian ya. Nah, langsung aja kita ke tes wartegnya. Check this out. Oke, baiklah kita langsung aja belajar untuk tes wartegnya. Jadi tes warteg ini adalah salah satu tes psikologi di mana kita diminta untuk melengkapi gambar. Adapun tujuan daripada tes ini adalah untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi, emosi, dinamisme, dan kemampuan dalam mengontrol sesuatu. Tes ini pertama kali diciptakan oleh Kruger dan Sander, yang kemudian dikembangkan oleh Erich Warteg dan Marian Kinget. Tes ini terdiri dari 8 kotak yang masing-masing memiliki simbol yang berbeda-beda, dan nanti akan diinstruksikan untuk memberikan nomor urutan ketika menggambar dan menamai gambar tersebut, dan membuat keterangan mana gambar yang paling sulit dibuat dan yang paling mudah, dan satu lagi yang paling kita sukai. Nah, sebelumnya kalian bisa mengambil screenshot atau capture pada layar ini. Aku kasih waktu ya, 1, 2, 3. Kalian bisa screenshot untuk bahan materi belajar di rumah. Nah, kita lanjut ke pengerjaan tes warteg ini sekitar 30 menitan. Nah, untuk gambar 1, yaitu simbolnya titik, memiliki makna seseorang dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru. Gambar 2 yaitu garis berliku, memiliki makna fleksibilitas dari perasaan seseorang. Gambar 3 garis vertikal, makna seberapa besar ambisi untuk meraih yang diinginkan. Gambar keempat, kotak kecil hitam, yaitu pola pikir dalam memecahkan masalah. Gambar kelima menyerupai huruf T miring, yaitu maknanya menguji cara untuk bertindak. Gambar yang keenam, garis vertikal dan horizontal, yaitu artinya analisis dan cara berpikir seseorang. Gambar ketujuh, sekumpulan titik, yaitu menunjukkan sifat kedewasaan seseorang. Gambar kedelapan, garis melengkung, sifat seseorang dalam dunia sosialnya. Oke, sekali lagi kalian bisa melakukan screenshot di layar handphone kalian. 1, 2, 3. Nah, di sini ada tips tes warteg. Jagalah kebersihan kertas Anda, gambarlah secara acak namun tetap dinamis. Ya, misalnya kotak 3, 7, 4, dan 5. Mulailah menggambar yang paling mudah agar tidak memakan waktu. Jika seorang laki-laki, hindari menggambar dari nomor 5 karena hasilnya adalah berupa kelainan seksual. Untuk kotak 1, 2, 7, dan 8, gambarlah dengan yang bersifat hidup. Untuk kotak 3, 4, 5, dan 6, gambarlah dengan sifat yang mati. Jangan menghapus pada saat menggambar, itu akan menimbulkan kesan yang tidak tegas. Dan jangan terlalu menekan garis terlalu kuat, itu menandakan Anda orang yang keras kepala. Nah, sekali lagi kalian bisa langsung melakukan screenshot ya di layar handphone kalian sebelum kita menuju ke tes wartegnya atau menggambarnya. 1, 2, 3. Baiklah, selesai. Ini adalah penjelasan
dari tes warteg secara teori. Ada pengertian, kemudian penemu tesnya, kemudian karakteristik tesnya, pengerjaan, makna, dan juga tipsnya. Nah, menurut aku ini udah lumayan lengkap untuk jadi bekal dalam menghadapi tes warteg nanti. Oke, ini adalah bentuk dari tes wartegnya. Jadi nanti akan ada 8 kotak seperti ini, seperti yang sudah saya jelasin tadi ya di penjelasan sebelumnya. Gambar pertama mulai dari sebelah kiri menurut saya itu ada gambar titik. Kemudian gambar kedua ada garis melengkung. Kemudian gambar ketiga ada 3 garis horizontal. Kemudian gambar keempat ada kotak kecil di pojok kanan. Dan gambar kelima ada huruf T miring. Gambar keenam ada garis vertikal dan horizontal. Gambar ketujuh ada kumpulan titik-titik. Gambar kedelapan ada garis melengkung. Yang kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh itu kedelapannya memiliki arti. Nah, jadi di sini waktu aku mengalami atau melakukan tes psikotes tes warteg, di gambar yang pertama aku menggambar kupu-kupu. Nah, ini termasuk yang hidup ya. Kemudian di kotak yang kedua aku menggambar burung. Ini juga termasuk yang hidup. Dan yang ketiga aku menggambar pagar rumah. Dan ini masuk kriteria yang mati. Dan yang keempat aku menggambar Rubik. Dan ini juga masuk kategori yang mati. Dan yang kelima aku menggambar sebuah kipas. Dan ini termasuk juga yang mati. Dan yang keenam aku menggambar kamera. Dan ini juga termasuk kategori yang mati. Gambar yang ketujuh aku menggambar bunga matahari. Ini termasuk ke dalam kategori yang hidup. Dan gambar ke-8 aku menggambar seekor gajah. Dan ini juga masuk kategori hidup. Jadi tanpa disadarin untuk kotak 1, 2, 7, 8 aku sudah menggambar yang bersifat hidup. Sedangkan kotak 3, 4, 5, 6 aku secara kebetulan menggambar yang tidak hidup atau mati. Berarti sesuai dengan informasi yang aku dapatkan. Dan kalian juga bisa mencontoh untuk gambar tes warteg ini ya, atau kalian bisa memiliki kreasi sendiri. Intinya dalam tes warteg ini hindari menghapus, hindari kertas yang kotor, dan penekanan atau pengulangan daripada garis dari setiap tulisan kalian atau gambaran kalian. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan tentang tes psikotes tes wartegnya. Semoga informasi yang simple ini bisa bermanfaat. Oh iya, aku sampai lupa. Nah, nanti kalian akan disuruh memilih atau menuliskan di bawah atau di samping kanan biasanya mana gambar yang paling sulit kalian buat, dan mana yang paling mudah, dan mana yang paling yang kalian sukai dari gambar tersebut. Serta kalian harus memberikan nomor, mana nomor gambar yang duluan kalian gambar tadi ya. Misalnya dimulai dari gambar kamera. Usahakan untuk variasi atau variatif ya. Misalnya 3 ke 5, 8 ke 7, 1 ke 2 seperti itu. Oke, semangat terus dan semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, itulah tadi pembahasan dari tes warteg. Nah, dengan adanya pembahasan ini, semoga kalian semua bisa lebih belajar lagi untuk menggambar supaya nanti bisa lancar dalam menghadapi tes warteg di rekrutan perusahaan ya. Nah, jadi jangan sampai kalian tuh nggak punya prepare, nggak punya persiapan. Oke, semangat terus dan sampai ketemu lagi di next videonya. Dan sekali lagi jangan lupa kalian subscribe, kalian share semua video-video aku di sosial media kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.